Cudem itu artinya apa sih? Enak sekali ya. Oke, kita punya yang baru namanya cudem ya. Cudem. Oke, kita 1, 2, 3 cudem ya. Cudem. Oke, kita bicara kita 1, 2, 3 cudem gitu ya. Oke ya. Yel-yelnya cudem, habis itu baru Garut bisa. Oke ya. Oke, cudem. Oke. 1, 2, 3 cudem. Enak sekali. Oke. Satu lagi. Garut bisa gitu ya. Oke. Garut bisa. Oke ya, Ibu Bapak sekalian, di sini ada Bu Arin ya. Bu Arin ini Pak siapa? Pak Heri dari Pegadaian dan Pak Ishak dari Koperasi Mitra Duafa. Saya cuma mengantarkan saja ada 3 bintang di sini. Saya adalah figuran. Oke ya. Bintangnya 3 orang ini ya. Tapi saya karena figuran saya jelaskan dulu sedikit ya. Ibu-ibu kemarin banyak yang mau tanya, kalau saya nggak punya modal bagaimana ya? Gitu. Jadi ya kemarin itu karena dari Lazis ya, ada juga ya dari Basnas ya. Biasanya Basnas itu ada bentuknya itu biasanya suka zakat. Ya, zakat itu kan dikembalikan. Kemarin zakat dikembalikan. Zakat itu diberikan ya. Jadi kayak kemarin Pak Bupati, Pak Ludi bilang ada nih program untuk bisa kita bayar pajak, ya kan? Kita sebagai pengusaha harus bisa bayar pajak, ya kan? Kemarin dari Pak Kiai juga gitu, ya kita sebagai pengusaha itu harus bisa bayar pajak. Jadi kalau menurut banyak bacaan, sebetulnya pengusaha yang Islami itu ada 5 hal ya sebelum saya masuk di sini. Pertama, pengusaha yang Islami itu harus mencintai bumi. Kita memelihara bumi ya, bumi yang tempat kita hidup. Ya, jadi kita harus tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita jangan membuat keracunan di tempat lain gara-gara usaha kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pengusaha yang Islami itu harus mau belajar. Seperti hari ini kita belajar. Ya, karena ayat pertama yang turun dari Al-Quran itu bicara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu bacalah. Padahal perintah membaca diberikan kepada Nabi Muhammad yang masih ummi. Jadi beliau adalah seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi dipaksa membaca. Jadi itu semangatnya adalah kita harus belajar. Belajar itu bukan berarti kita hanya membaca buku, tapi membaca lingkungan apa yang terjadi, gitu ya. Kemarin teman-teman juga banyak yang masih belum tahu ini, belum tahu itu. Kayak saya hari ini tidak tahu namanya cudem. Buat saya itu belajar ya, hati, gitu ya. Nah, pelakor juga belajar, tapi bukan laki orang, bukan menanam orang gitu ya. Nah, jadi yang kedua tadi belajar. Yang ketiga adalah dia itu harus mengikuti jejak Rasul. Rasul itu adalah seorang wirausaha. Jadi berwirausaha seperti hari ini kita lakukan itu adalah kita sunnah yang harus sebaiknya kita ikuti. Dan Rasul itu memiliki seorang istri namanya Khadijah. Beliau adalah seorang pengusaha yang luar biasa. Jadi perempuan berwirausaha itu oke banget. Di dalam Islam kalau kita bicara sunnah itu adalah bagian dari sunnah ya. Kita berwirausaha mau laki mau perempuan itu hukumnya sunnah ya. Jadi sebagai contoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Keempat adalah membayar zakat yang kemarin itu dikatakan. Jadi kalau kita kalau kita mau membayar zakat, kita harus cukup dulu di kita. Jangan kita tangannya di bawah terus minta gitu ya. Kita harus punya cita-cita bisa membayar zakat. Artinya kita harus cukup kebutuhannya kita untuk bisa membayar zakat. Yang terakhir adalah yang
concern atau peduli dengan masyarakat di sekitar kita. Jadi kita kalau misalnya kayak wakaf itu kan kita memberikan sekolah wakaf, apa tanah diwakafkan, itu yang memakai itu bisa saja orang yang tidak beragama Islam, itu dalam hukumnya boleh. Misalnya ada sekolah Islam, orang yang tidak Islam masuk di dalam sekolah itu boleh, itu dalam wakaf boleh. Ya, jadi kita harus concern dengan yang lain. Nah, itu ada 5 hal, dan untuk mencapai itu kita harus tahu semua. Yang kemarin sudah kita bicarakan adalah bagaimana kita berinovasi, mau mendengarkan apa kata konsumen yang berputar-putar. Kemarin itu kan mengibaratkan konsumen ada yang cerewet, cerewet banget itu. Tapi ada juga yang membangun ya. Oke. Nah, supaya bisa bisnisnya lancar, kita ada pembiayaan. Nah, ini pembiayaan itu ada beberapa elemen. Ini ada 4 lingkaran ya. Pertama adalah bansosnya. Kalau kita dikasih bansos, amit-amit jangan deh. Kita jangan masuk di situ ya. Bantuan sosial tadi pagi saya muter di belakang Hotel Harmoni itu ada rumah dikasih cap program keluarga harapan. Amit-amit ya, mudah-mudahan kita bukan situ ya, kita naik kelas ya, jangan ada di situ ya. Jadi bansos itu untuk program keluarga harapan, itu programnya Kementerian Sosial. Itu yang di bawah, yang hibah. Jadi hibah, dikasih hibah, tangannya di bawah. Kita adalah pengusaha yang luar biasa, derajatnya tinggi karena kita ada di atas, menciptakan lapangan kerja. Hebat ya. Ini dari pahlawan semua ya, yang tangannya di atas. Jadi masuklah, kalau butuh pembiayaan adalah program UMI. Ini program UMI ini ya dari Pak Ishak nih, dari Koperasi Mitra Duafa. Jadi kalau pengen tahu Koperasi Mitra Duafa, nanti Pak Ishak mau menceritakan, itu adalah ibu-ibu yang berkelompok karena tidak punya harta, jadi berkelompok. Dan dia tanggung renteng, jadi menanggung risiko dari pembiayaannya secara bersama-sama. Dan sekolahnya 5 hari ya Pak, untuk mendapatkan pembiayaan dan seminggu sekali didatangi oleh account officer dari Koperasi Mitra Duafa. Dan Koperasi Mitra Duafa di sini di Garut ada 60.000 ya katanya, sekitar itu ya. Nanti dijelaskan ya. Oke. Kemudian masuk dari UMI itu di dalam ultramikro ini juga digarap oleh Pegadaian. Ya, jadi nanti akan dijelaskan ya. Saya kan cuma figuran ya. Jadi nanti abis itu masuk di kredit usaha rakyat. Ini program pemerintah semua ya. Ultramikro ini Kementerian Keuangan, kredit usaha rakyat adalah dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Nah, nanti akan dijelaskan untuk kredit usaha rakyat itu bisa lewat bank, bisa lewat Pegadaian. Ya ada ya. Oke. Abis itu baru masuk ke kredit komersial ya. Misalnya kalau ibu-ibu sudah punya usaha yang luar biasa, mau bikin franchise, kan butuh usaha yang gede, mau bikin toko, souvenir, Garut, itu kan butuh biaya yang besar. Nah, itu masuklah pinjaman komersial, itu masuk di bank, ya. Ya ibu bapak sekalian, karena levelnya ada bertingkat, maka saya akan memberikan kesempatan. Mungkin pertama adalah dari Koperasi Mitra Duafa ya, barangkali ada yang masuk di situ, meskipun barangkali ada yang sudah di atasnya Komida, tapi kesempatan saya berikan ke Pak Ishak dulu ya, nanti habis itu dari Pegadaian. Terima kasih Bu Nining atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Garut? Bisa. Cibe. Oh kenyang ya. Itu bahasa mana itu Bu? Oh bahasa Garut. Kalau bahasa Sunda, saya orang Sunda baru menemukan hal itu. Ya. Itu ibu-ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak. Ya, sering disapa Ishak. Saya asli dari Bogor. Ya, alhamdulillah Bu Nining terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada kami perwakilan dari Komida untuk membantu ibu-ibu semua yang ada di sini atau ibu bapak yang ada di sini mengakses pembiayaan, karena memang kemarin Pak Bupati juga mengatakan bahwasanya ketika kita mau berwirausaha, kalau tidak ada modal itu bisa terhambat, tidak akan jalan usahanya. Jelas ya. Jadi ketika kita mau usaha, ikhtiarnya itu berarti kita harus ada modalnya dulu. Makanya dari sini saya akan memperkenalkan tentang Komida. Jadi Komida itu Koperasi Mitra Duafa
yang alhamdulillah sampai saat ini kita sudah memberikan pembiayaan kepada nasabah atau anggota itu sebanyak 850.000 anggota seluruh Indonesia. Dan di Garut sendiri itu kita mempunyai 9 cabang. Ada 9 cabang di Garut sendiri. Salah satunya itu kalau di Garut Selatan itu ada dari Pamumpuk, ada dari Bungbulang, ada Cikajang, Samarang, Kadungora, Limbangan, Wanaraja, Banyuresmi, dan Malangbong. Itu ada 9 kantor Koperasi Mitra Duafa di cabang Garut ini sendiri dan sudah memberikan pembiayaan sebanyak 37.000 nasabah. Kedepannya jika membutuhkan modal, silakan ibu-ibu bisa catat nomor saya dengan 0838 1915 1885 0838 1915 1885. Itu nomor saya Ishak dari Komida. Nah, sedikit perkenalan ibu tentang Komida. Jadi Komida ini berdirinya itu pada tahun 2005. Cabang pertamanya itu di Aceh. Dan alhamdulillah di Jawa Barat sendiri di Garut khususnya tadi ada 9 cabang. Cuman ada syaratnya. Kita di Komida itu tanpa jaminan apapun. Ketika kita membutuhkan modal 1 juta, 3 juta, ketika kita datang ke bank tentunya akan diperlukan jaminan ya. Entah BPKB motor, mobil, sertifikat rumah dan lain sebagainya. Dan kami dari Komida tanpa meminta jaminan apapun. Syaratnya itu yang pertama itu hanya perlengkapan data itu foto OPKK sama KTP. Itu perlengkapan untuk di kantor. Dan yang kedua itu yang menerima pembiayaannya itu harus perempuan yang menerimanya. Nah, lalu gimana nih laki-laki atau bapak-bapak bisa meminjam? Cuman yang pinjamnya itu istrinya. Itu ya. Jadi kita itu memberikan pembiayaan khususnya untuk perempuan dan angsuran itu ada jangka waktu karena kita mingguan tidak bulanan, tidak 2 minggu sekali tapi mingguan. Kita mingguan ada yang 50 minggu, ada yang 25 minggu jangka waktunya itu. Dan kita membentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 8 orang. Ya, dalam satu kelompok itu ada 8 orang. Lalu bagaimana karena ini ibu-ibu atau bapak banyak dari wilayah masing-masing kan ya? Pas saya cuma 2 orang dari Ciklen misalkan, pas saya 2 orang dari sini. Nah kita udah kan dari Ciklen kita masuk ke cabang Pamumpuk. Jadi ketika misalnya ada 2 orang membutuhkan pinjaman, kita akan masukkan ke kelompok yang sudah ada di sana. Jadi tidak harus mencari 8 orang dulu, 10 orang dulu. Ibu-ibu bisa dimasukkan ke kelompok yang sudah ada di sana. Gitu. Terus manfaat yang selanjutnya ketika ibu-ibu ikuti Komida, tentunya pelatihan yang seperti ini diadakan itu pasti selalu pendidikan, kesehatan dan keuangan. Jadi kita latih usahanya. Bahkan sekarang ini kita sudah memberikan pelayanan anggota. Jadi yang itu nomor induk berusaha. Karena setelah UU Cipta Kerja disahkan yang namanya surat izin usaha dihapuskan, yang namanya SIUP, TDP dan strategi lainnya gitu. Karena banyak yang berbicara nasabah-nasabah ketika buat ke sini, buat ke situ memberikan modal dan kita berikan pelayanan secara gratis. Nah, untuk modal usaha, silakan hubungi nomor yang tadi udah ibu catat, itu nomor saya pribadi. Dan ketika ibu misalkan, Pak saya dengan ibu ini yang ikut pelatihan hari ini dari alamatnya mana? Supaya apa? Supaya biar saya salurkan ke cabang yang terdekat. Gitu. Jadi karena di Komida itu kan banyak cabangnya ya di Garut sendiri. Jadi gak mungkin ketika Garut kota saya pinjamnya itu ke cabang Pamumpuk kan kejauhan. Jadi Garut kota bisa ke Samarang, Wanaraja atau Banyuresmi. Gitu ya. Bagi ibu-ibu yang membutuhkan modal silakan untuk memulai usahanya. Gitu. Jadi insya Allah ketika gabung dengan Komida banyak sekali manfaat yang ibu dapatkan. Ya salah satunya selain pelayanan pemberian modal, kita juga ada pelayanan keuangannya. Ya tadi salah satunya pelatihan. Ketika misalkan dari petugas Komida itu melihat usaha ibu ini udah baik nih, udah bagus nih, ternyata kemasannya belum baik, kita berikan pendampingan usahanya terkait kemasan itu sendiri. Bahkan kita udah sering melakukan pelatihan dari mulai usaha sampai ke teknik pemasarannya. Bagaimana cara menyalurkan pemasarannya. Kita udah melayani anggota seperti itu. Jadi insya Allah ketika ibu membutuhkan modal dan gabung dengan Komida, kita banyak sekali manfaatnya yang ketika sudah bergabung. Gitu ya. Ada yang tanyakan Bu? Enggak? Gini Pak, ini berbentuk seperti di Telekom memang ada bagus.
Indonesia Bu. Tapi maaf ya Pak ya. Tadi kan per minggu. Ya kadang-kadang kelompok Wisnu di Tarego khususnya mengeluh Pak dengan bunga yang begitu tinggi, terus per minggu apalagi setorannya kebanyakan warung-warung kecil itu Pak. Bahkan sampai bangkrut. Bagaimana mengatasi itu Pak? Jadi lebih baik, namanya dari pinjaman dari mana? namanya dari PNM Oh, Mekar. Ya, PNM Mekar. Memang pertama ya seperti itu, tapi halayaknya seperti simkuring begitu sareng Pak Kades, sareng dengan ditakutkan, dikhawatirkan ada yang bangkrut, bahkan tadi kan tidak ada jaminan, tapi kok kenyataan ujungnya itu sampai ada yang ditertawain, ada yang dimarahin sama petugas, bahkan berkelahi, nah seperti itu Pak. Jadi mohon memang kami tidak pinjam, kami sebagai lawang dari PNM tersebut ternyata sampai sekarang ya berurusan, nah seperti itu. Bisa sampai bangkrut ya gimana? Nah seperti itu Pak. Jadi terlalu tinggi dalam rumah dan sebagainya. Jadi ditakutkan yang per minggu itu Pak bisa nggak per bulan? Kalau per minggu kan sesak napas dia. Nah itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat baik sekali ya. Jadi memang banyak kita mendengar hal seperti itu Pak di lapangan. Dan ketika Komida sendiri Pak, ketika ada anggota yang misalnya gagal bangkrut, kita belum pernah ada yang namanya tarik barang, belum pernah ada yang namanya marah-marah dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah belum pernah. Ibu bapak silakan ditanyakan. Kita sering disapa di lapangan itu Komida. Silakan ditanya Komida seperti apa. Ketika ada nasabah yang mengikuti, pasti mereka bisa bukan membandingkan, bisa unggulan Komida itu seperti apa. Sampai saat ini ketika ada anggota yang gagal bayar, kita belum pernah ada yang ambil barang dan lain sebagainya. Bahkan banyak sekali Pak, Bu, sampai saat ini ketika ada anggota yang gagal bayar, Pak saya cuma mampunya itu 20.000 bayarnya, Pak saya cuma mampunya itu 10.000 per minggu bayarnya. Saya terima Pak. Yang penting tidak membebankan anggota untuk bayarnya, yang penting tidak memberatkan anggota untuk bayarnya. Selama ada kesepakatan, kita Pak saya sanggupnya misalkan 20.000 seminggu, jadi 2 tahun nih bayarnya, gak jadi masalah. Catatannya dengan 1 tahun itu, gitu. Jadi gak jadi masalah. Alhamdulillah Pak sampai saat ini kita belum pernah ada, apalagi sampai membentak anggotanya Pak. Alhamdulillah belum sampai ada situ. Jadi ketika ada yang seperti itu, alhamdulillah tadi bukan dari Komida Pak. Saya takutnya dari Komida. Kalau dari Komida saya pasti langsung datang ke cabang yang bersangkutan. Gitu. Jadi, ya, bisa bedakan Pak. PNM dengan Komida itu beda. Kalau PNM itu kan masuknya ke BUMN gitu. Kalau koperasi itu kan dari anggota untuk anggota kembali lagi kepada anggota. Jadi milik anggota, milik sama-sama. Jadi nggak hanya milik lembaga koperasi doang, tapi milik semuanya. Anggota yang gabung itu milik semuanya. Bahkan setiap tahun kita suka memberikan SKU, kita memberikan jasa-jasa yang lainnya ketika ada lebih dari anggota itu sendiri. Itu mungkin Bapak barangkali dari saya ketika misalkan di belakang layar ada yang kurang dipahami, silakan dipertanyakan kembali dan nomor saya sudah dicatat. Ya Pak. Silakan satu lagi. Oh, HP-nya diulang. Paling besar berapa modal yang bisa pinjam? Yang ketiga, saya muslim bebas riba enggak? Gitu. Kalau memang orang yang tidak muslim ataupun muslim cuma hanya pengakuan saja, untuk riba bisa aja. Tapi untuk muslim yang tak riba pasti gagal. Mohon dijelasin itu. Pertama nomor HP diulang. 2 paling besar berapa? Karena saya ini di kampung ada rempah yang memang menggiurkan matanya. Itu kapol. Kapol di saya satu desa 2-5 ton per hari. Dikeringkan bisa mencapai 2-4 juta per hari itu. Dipakai open. Modal cuma 75 jutaan lah. Itu kalau bebas riba saya ingin sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Yang pertama nomor apa yang diulang dulu? 0838 1915 08 0838 1915
Itu yang pertama. Terus yang kedua, pembiayaannya itu kita pertama itu 500.000 sampai 3 juta. Itu awal ya, karena kita bertahap. Awalnya itu 500.000 sampai 1 juta, sampai 3 juta. Jangka waktunya itu setengah tahun sampai 1 tahun. Gitu. Tapi sampai saat ini udah ada juga pinjamannya sampai 20 juta. Karena usahanya ada yang dari kulit, ada yang dari dodol dan lain sebagainya kalau wilayah negeri sendiri. Ada juga pinjaman untuk membangun ruko atau usahanya sendiri. Jadi karena kita bertahap, Pak. Yang pertama itu 500.000 sampai 3 juta. Terus yang ketiga terkait riba, Pak ya. Saya meyakini pembiayaan kita itu ada akarnya, Pak. Jadi ada akar merubah wala. Jadi kita memberikan pembiayaan itu transparan, Pak. Dari segi marginnya, dari segi yang diberikannya berapa, terus yang harus ditabungkannya berapa, bahkan kita gak ada potongan sedikit pun. Kita hanya diambil itu 1% dari pencairan untuk dana risiko atau asuransi. Jadi ketika ada nasabah yang meninggal, kita hutangnya semuanya lunaskan, walaupun belum langsung satu sekali. Jadi walaupun belum masuk angsuran, terus anggotanya meninggal kita lunaskan dan dapat santunan 350.000. Dan semua tabungan yang ada di kita kembalikan semuanya. Terus ketika ada suaminya yang meninggal, 50% kita lunaskan. Jadi kalau pinjamannya 4 juta, 2 juta kita lunaskan, 2 juta diangsur. Gitu. Santunan juga sama 350.000. Nah, kalau berbicara tentang riba, memang yang namanya ketika kita ngasih pinjaman dibalikinya dengan lebih bisa dikatakan riba. Tapi kan riba di sini kita bisa sebut juga, Pak. Ketika kita misalnya ada yang nunggak tuh, katakanlah ada yang nunggak, minggu ke satu nunggak, minggu kedua kita ada angsurannya si anggota itu. Kita minta dendanya. Kita sampai saat ini belum pernah minta denda. Gitu. Walaupun anggota itu nunggaknya 5 bulan, 1 tahun, kita nggak pernah minta denda. Udah 1 tahun nunggaknya, Pak, saya cuma bisa bayar segini, saya terima, kita terima, gitu. Jadi kita tidak pernah membebankan nasabah kita, anggota kita. Itu mungkin, Pak. Wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Arini. Saya pemimpin cabang syariat Guntur yang berlokasi di Ruko IBC. Dan ini rekan saya Bapak Heri. Beliau adalah kepala cabang bisnis mikro area Garut plus Bandung Cicalengka ya. Cicalengka. Jadi kalau di Pegadaian itu kita untuk mendukung usaha mikro ini memang ada beberapa produk. Ada yang dengan jaminan dan alhamdulillah di tahun ini kita juga mulai menyalurkan yang namanya kur syariah gitu. Jadi itu merupakan kur yang untuk sementara ini kita masih berfokus di segmen ultra mikro. Jadi pinjaman kurnya itu baru sampai dengan 10 juta. Jadi untuk super bernik gitu ya. Baik, sekilas dulu Pak tentang Pegadaian. Jadi Pegadaian ini berdiri sudah lebih dari 121 tahun. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke Pegadaian? Sering. Siapa? Mau dikasih apa? Nasabah. Ibu nasabah apa? Produknya apa? Punya rekening ya. Kita Oh iya, Ibu ada pakaian ya. Ya, ada pakaian. Ketemu lagi Ibu. Iya. Kita tukang naik dulu. Yang tahu Pegadaian barang jaminannya apa aja? Barangkali Mas. ada lagi. Handphone, barang elektronik, ada lagi ya untuk samping, termasuk apa karpet, terus dandang gitu, terus mixer gitu ya. Ya bahkan dulu sendok seperti itu ya Bu ya masuk. Cuman seiring berjalannya waktu semakin berkurang, masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya investasi. Lama-kelamaan sebagian besar barang yang masuk ke Pegadaian adalah emas gitu. Dan dengan bertransformasinya kita sekarang tidak hanya kan core bisnisnya gadai gitu ya, tapi kita juga mulai melihat bisnis di mikro.
Gitu, bagaimana pegadaian ini hadir bukan hanya untuk kebutuhan mendadak gitu. Jadi bagaimana pegadaian ini bisa ikut memberikan sumbangsi supaya masyarakat ini bisa memberikan mindset kalau misalkan kita mau usaha itu kita harus mempunyai perencanaan terlebih dahulu. Kita juga harus mempunyai bagaimana caranya supaya modal yang kita kelola itu bisa berputar seperti itu, dan kalaupun misalkan ada